5 pelajaran yang tidak bisa kamu dapat di sekolah. Pertama, kesuksesan datang dari melakukan hal-hal yang kadang membosankan dalam beberapa tahun, tapi tak seorang pun yang mau mendengar kenyataan ini. Tak ada kesuksesan yang bisa diraih secara instan di dunia ini. Semua butuh usaha atau ikhtiar, proses yang panjang dan biasanya harus melewati sederet kegagalan. Sayangnya, tak semua orang memahami hal ini. Ada penjelasan menarik dalam buku, Sukses Itu, yang ditulis oleh Widarko Bangkit, terkait kesuksesan dan kegagalan. Bahwa setiap keberhasilan pasti melalui proses dan perjuangan luar biasa. Kejelian menangkap peluang, fokus terhadap bidang tertentu, keterampilan mengatur waktu, serta kemampuan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki merupakan modal paling berharga sekaligus menentukan kesuksesan. Tekuni dan cintai pekerjaan yang kita lakukan, jangan menunda-nunda pekerjaan apalagi menunggu waktu yang paling tepat, lakukan latihan berulang-ulang dan tentukan target yang kita inginkan. Banyak pengalaman-pengalaman orang sukses sekarang, belum ada sejarahnya yang berhasil secara instan, mereka harus menjalani proses yang sangat lama hingga pada akhirnya muncul perubahan atau perusahaan raksasa. Lihatlah perjuangan-perjuangan mereka dulu seperti Cristiano Ronaldo, Jack Ma dan lain sebagainya yang tak mungkin kita sebutkan satu persatu di sini. Sukses adalah perjuangan bukan kebetulan. Bersabarlah, hal-hal besar selalu layak untuk ditunggu. 2. Tidak ada yang peduli dengan alasan, hasil adalah hal yang mutlak di muka bumi ini. Bukan orang lain, kita sendiri coba perhatikan, setiap kita melihat orang sukses pasti kita bangga dan salut atas pencapaiannya. Tapi jarang sekali kita bertanya, hal apa yang sudah dilakukannya untuk bisa meraih kesuksesan tersebut. Sering sekali kita melihat bahwa orang hanya peduli tentang hasil tanpa melihat proses yang dilalui sebelumnya. 3 nasihat monohok orang Cina yang bikin kamu berpikir. Jangan mengeluh miskin, karena gak ada yang mau kasih kamu uang. Jangan mengeluh Cape, tidak ada yang mau bantu kamu. Jangan bergantung pada orang lain, karena hanya kamu sendiri yang paling bisa diandalkan. 3. Mengkhawatirkan opini dan kritikan orang lain itu membuang waktu. Kita tidak perlu melayaninya setiap saat. Let it go and back to work. Ketakutan kita atas pandangan atau opini orang lain ini, agaknya lama-lama menjadi hal yang irasional dan tidak berfaedah sama sekali, yang sayangnya memberikan efek negatif yang tidak terbayang. Salah satunya adalah kinerjamu. Dan kamu seharusnya tahu bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Hasrat untuk selalu cocok dan ketakutan tidak disukai merusak kemampuan kita untuk mengejar kehidupan yang ingin kita ciptakan, jalan kita sendiri. Seperti yang dikatakan Gus Dur Abdurrahman Wahid, kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan, asal kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkanlah. Orang cerdas tahu kapan harus mendengarkan orang lain dan kapan harus mengabaikan orang lain. Terkadang, untuk mendapatkan kebahagiaan berskala besar, kamu perlu mengabaikan omongan orang-orang sekitar. Dibenci oleh orang yang tidak berpengaruh dalam hidupmu tidak akan membuatmu rugi. Motivasi tertinggi adalah ketika kamu diremehkan. 4. Hidup itu seperti sebuah game. Temukan game yang ingin dimainkan, pelajari aturannya, dan tentukan cara untuk menang di game yang dipilih. Jika Anda sudah terbiasa bermain game, mungkin Anda sudah sangat paham tentang setiap kesulitan yang Anda hadapi, ambil hikmahnya. Temukan permainan apa yang kamu sukai, pelajari semua bentuk strategi dengan benar, asah kemampuanmu, jangan beralih ke permainan lain sebelum kamu tamatkan game yang sudah kamu mulai. Tidak ada yang mustahil di dunia ini selama kamu terus berusaha dan tidak pernah berhenti. Jika kamu ingin berhenti maka lihatlah seberapa lama sudah kamu memulainya. Jika mimpimu belum tercapai, bukan mimpinya yang harus kamu ubah, tapi strateginya. Terkadang untuk berhasil kamu harus mengubah cara, sabar saja tidak cukup. Hanya orang bodoh yang menggunakan satu cara dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jika kau membangun secara diam-diam, orang lain tidak tahu harus menyerang apa. Hidup adalah persaingan, mau sukses harus berani susah. 5. Kesuksesan seorang bukan sebab dia lebih pintar darimu, dia hanya lebih baik dalam mengeksekusinya. Walaupun kamu memiliki pikiran di atas rata-rata semua orang, memiliki ide-ide besar, tapi kamu tidak melakukannya satupun, maka hasilnya sama saja. Orang tidak menilai apa yang ada di dalam pikiranmu,
apa yang sedang kamu pikirkan, karena memang mustahil, mereka hanya melihat apa yang kamu lakukan, dan hasil apa yang telah kamu bawa, seperti pada poin sebelumnya. Tidak ada orang bodoh dan orang pintar di dunia ini, yang ada hanya orang malas dan orang rajin. Bodoh hanyalah sebuah penilaian, namun jika kamu terus belajar dan belajar, istilah bodoh akan hilang dari kamu. Sama seperti sekarang, jika kamu sekarang duduk di kelas 1 SD, kamu pasti juara paling depan, dan tidak ada yang mengatakan bahwa kamu bodoh. Artinya, pemenang dan pecundang memiliki sasaran yang sama. Jika pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama, lantas apa yang membedakan mereka? Kesimpulan, jangan lupa makan, jangan lupa bernafas, jangan lupa bermalas-malasan, dan jangan lupa di-like sebagai ganti uang parkir. Agar sama-sama menguntungkan, jangan lupa subscribe, dan pastikan juga kamu melihat video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.